الحمد لله الذي سهل لعباده الصيام والقيام ويسر. نحمده على نعمه التي لا تحصى ولا تحصى، ونشكره على فضله وإحسانه وحق له أن أشكر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له البر الرحيم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالدين القويم، المبعوث بخلق العظيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أفضل الصلاة والتسليم. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى وعظموا أمره واجتنبوا نهيه، ثم اعلموا أن هذا اليوم يوم عظيم وعيد جديد. قال الله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pekerja yang mulia, abdi bumi yang teguh. Pagi ini di atas tanah yang kaya ini, di antara hutan yang menyimpan berjuta rahasia, di semua kem yang jauh dari pelukan keluarga tercinta, kita berdiri bersama mengagungkan namanya. Gema takbir yang kita lantunkan hari ini bukan hanya milik mereka yang merayakannya di antara keramaian kampung halaman, ia juga milik kita, para pejuang nafkah, para perantau yang merelakan lebaran di negeri orang demi kasih sayang kepada orang-orang yang paling kita cintai. Hari ini bukan sekedar jatah cuti yang bertepatan dengan lebaran, bukan sekedar istirahat sejenak dari shift kerja. Hari ini adalah mahkota dari perjalanan panjang Ramadan. Sebuah kemenangan yang diraih bukan dengan kekuatan mesin bor atau tekanan pompa, melainkan dengan kekuatan iman dan keteguhan jiwa. Kita adalah para pejuang keluarga. Setiap tetes keringat yang jatuh di bumi Sibakung ini adalah bukti kasih sayang kepada istri, kepada anak-anak yang tumbuh, kepada orang tua yang menunggu di kampung. Dan hari ini, meski jasmani kita berada di sini, hati kita ada di sana, di tengah orang-orang yang paling kita rindukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. 1 bulan penuh kita telah menjalani pendidikan di madrasah Ramadan. Namun bagi kita para pekerja diken, madrasah ini memiliki dimensi yang lebih dalam dan lebih berat. Bayangkan menjalankan puasa di bawah terik Kalimantan, menanggung beban pekerjaan sambil menahan lapar dan dahaga, melaksanakan sholat tarawih setelah shift yang menguras tenaga. Itu bukan hal biasa, itu adalah kepahlawanan yang diam-diam. Ramadan telah melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh mesin paling canggih, sekalipun ia menggempur lapisan terdalam jiwa kita dan memancarkan cadangan iman yang selama ini terpendam di bawah tumpukan kesibukan duniawi. Ia menyucikan pipa komunikasi kita dengan Allah, membersihkan kerak dosa yang menyumbat aliran rahmatnya, dan memompah kembali semangat ibadah yang mungkin sempat melemah. Dan disinilah letak keajaiban Ramadan bagi kita. Meskipun jauh dari keluarga, Ramadan tetap mampu mengokohkan ikatan batin itu. Setiap sahur yang kita jalani sendiri mengandung doa untuk keluarga di rumah. Setiap rakaat tarawih yang kita tegakkan di musala atau di masjid ini adalah harapan agar Allah menjaga mereka yang kita tinggalkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mengapa kita berbicara tentang keluarga di hari yang fitri ini? Karena bagi kita, para pekerja yang rela berjauhan, pertanyaan tentang keluarga adalah pertanyaan yang paling dekat di hati. Keluarga adalah sumur paling berharga yang kita miliki. Bukan sumur minyak sewaktu-waktu bisa habis cadangannya, melainkan sumur kasih sayang
yang tidak pernah kering selama kita rawat dengan benar. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ayat ini bukan hanya perintah untuk menjaga keluarga dari kejahatan di luar sana. Lebih dari itu, ia adalah perintah untuk menjaga nyala api keimanan tetap menyala di dalam rumah tangga kita. Api yang jauh lebih berharga dari semua minyak bumi yang ada di Pulau Kalimantan sekalipun. Sebagaimana ditegaskan oleh Syekhul Qutb dalam tafsir Al-Mizan Al-Quran, keluarga adalah persemaian pertama bagi pertumbuhan individu. Jika selesai keluarga itu sehat, maka akan sehat dan kokoh pula lah seluruh tubuh bangsa. Dan ketahanan nasional dimulai dari ketahanan di meja makan dan di ruang tamu rumah-rumah kita. Ramadan mengokohkan fondasi keluarga melalui 3 jalur yang paling bertautan. Yang pertama adalah jalur spiritual, salat berjamaah, tadarus Al-Quran dan qiyamul lail. Yang kita lakukan di camp ini bukan hanya ritual pribadi, ia adalah sinyal yang entah bagaimana dikirimkan ke seluruh anggota keluarga. Ketika kita bersujud di sembahkum ini, ada ketenangan yang sampai ke hati istri kita di Balikpapan, di Tarakan, di Jawa, dimanapun mereka berada. Kedua, jalur emosional. Momen Ramadan meski dijalani berjauhan telah mengajarkan rindu yang indah, rindu yang bukan melemahkan melainkan memperkuat. Setiap pesan singkat sudah sahur, Pak, dan setiap panggilan video saat berbuka adalah jembatan emosi yang justru semakin mempererat ikatan kita. Yang ketiga adalah jalur etika. Puasa adalah madrasah pengendalian diri kita yang mampu menahan lapar dan amarah di lingkungan kerja. Yang penuh tekanan kita adalah teladan bagi anak-anak di rumah. Mereka melihat ayah mereka yang sabar, yang tidak mudah mengeluh meski beratnya tantangan. Itu adalah warisan karakter yang jauh lebih berharga dari materi apapun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di industri perminyakan ada istilah wal integrity, integritas sumur, yaitu kemampuan sumur untuk tetap berproduksi secara konsisten dan aman dalam jangka panjang. Seseorang pekerja yang baik tahu bahwa sumur yang tidak dirawat akan mengalami kerusakan, akan mengalami kebocoran, bahkan ledakan berbahaya. Begitu pula dengan diri kita. Ramadan telah memperbaiki integritas jiwa kita. Pertanyaannya, apakah kita akan merawatnya ataukah membiarkannya rusak kembali begitu Ramadan usai? Apakah kemesraan kita dengan Al-Quran dan kehangatan yang telah terjadi dalam keluarga akan ikut memudar seiring munculnya hilal 1 Syawal? Wa'bud rabbaka hatta ya'tikal yakin, hatta ya'tiyakal yakin. Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu al-yakin, sampai datang kepadamu al-yakin atau ajal. Ayat ini menegaskan bahwa pengabdian kita tidak memiliki batas waktu kadaluarsa. Nilai-nilai kebaikan ini harus kita jaga dan lestarikan sebagai bekal utama mengarungi setiap detik dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita menjadi hamba yang hanya mengenal Allah di bulan Ramadan, namun kembali asing dan menjauh darinya begitu Syawal tiba. Seperti ungkapan yang sering disampaikan para ulama, kunu ibadallah wa la takunu ibad Ramadan. Jadilah hamba Allah, jangan menjadi penyembah Ramadan. Ahabbul a'mal ila Allah Ta'ala adwamuha wa inqallah. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang berkelanjutan, konsisten meskipun sedikit. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada 3 langkah yang perlu kita jaga pasca Ramadan, khususnya bagi para pekerja yang hidup berjauhan dari keluarga. Yang pertama, jaga salat berjamaah. Jadikan musalla, jadikan masjid ini bukan sekadar bangunan pelengkap fasilitas, melainkan jantung kehidupan spiritual. Ketika kita pulang cuti ke rumah, jadikan tradisi salat berjamaah bersama keluarga sebagai kebiasaan yang tidak bisa dihilangkan. Satu saf bersama keluarga di rumah lebih bernilai dari 1000 kemewahan dunia.
Yang kedua, jaga lisan dari kata yang menyakiti. Di lingkungan kerja yang penuh tekanan, godaan untuk mengeluarkan kata kasar sangatlah besar. Tapi ingat, mulut yang sama melafazkan takbir hari ini jangan sampai menjadi sumber luka bagi rekan kerja, apalagi bagi keluarga. Sebagaimana kita mampu menahan amarah saat berpuasa, pasca Ramadan pun kendali diri itu harus tetap dipraktekkan. Yang ketiga, jaga interaksi dengan Al-Quran. Bahwa mushaf kecil dalam tas kerja kita, di sela istirahat sip, bacalah walau beberapa ayat. Kirimkan rekaman bacaan kita kepada anak-anak di rumah, agar mereka tahu bahwa ayah mereka meski jauh di hutan Kalimantan masih setia pada kitab Allah. Jangan biarkan mushaf kembali berdebu di rak buku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini mungkin ada di antara kita yang dadanya sesak karena tidak bisa memeluk anak di pagi lebaran. Mungkin ada yang matanya berkaca-kaca membayangkan ibu yang memasak ketupat di kampung. Mungkin ada yang bibirnya bergetar saat menelpon keluarga sambil mengucap selamat lebaran. Ketahuilah saudara-saudaraku, kesedihan itu bukan kelemahan. Itu adalah bukti kasih sayang. Dan Allah Maha tahu atas segala pengorbanan yang kita lakukan. Tidak ada